Bab 151. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, mungkinkah Liu Chuan memiliki cara pengembangan yang lebih baik? Dia tidak suka nama Cham Society. Ling Huqing terus-menerus menilai Liu Chuan, dan dari tubuh Liu Chuan, rasa percaya diri yang kuat terpancar. Liu Chuan, jangan bilang padaku, menurutmu masyarakat pesona tidak mampu memenuhi kebutuhanmu. Ling Huqing bertanya, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Mungkin takdir belum mempertemukan kita. Saya tidak akan pergi selama beberapa hari ke depan. Kata Ling Huqing, kamu boleh pergi sekarang. Aku akan menunggu kabar baikmu. Kata Ling Huqing, kalau begitu, senior, aku pamit dulu. Liu Chuan membungkuk pada Ling Huqing dan perlahan mundur. Melihat sosok Liu Chuan yang pergi, Ling Huqing bergumam pada dirinya sendiri. Liu Chuan ini benar-benar istimewa, aku menjadi semakin tertarik padanya. Ling Huqing sepertinya telah melihat bayangannya sendiri di tubuh Liu Chuan. Saat itu, perkumpulan pesona telah memintanya untuk bergabung dengan mereka apapun yang terjadi, dan Ling Huqing terus menolaknya beberapa kali. Masyarakat pesona tampaknya adalah tempat yang sangat bagus. Saat Anda benar-benar memasukinya, Anda akan mengetahui bahwa kehidupan di dalamnya bukanlah milik Anda. Itu semua karena dia tidak tahan dalam ujian saat itu. Keluarga kerajaan menggunakan pernikahan dan mengikat Ling Huqing. Ling Huqing butuh waktu lama untuk memahami logika ini, dan pada saat dia memahaminya, dia sudah tidak mampu melarikan diri dari masyarakat pesona. Mungkinkah Liu Chuan juga memiliki mentalitas seperti ini? Tidak mungkin, bagaimana Liu Chuan bisa begitu dewasa? Anda dapat melihat begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Liu Chuan, kamu berhenti di situ. Zuo Qiyu tidak mencari Ling Huqing, melainkan mengikutinya. Saat ini, dia berdiri di belakang Liu Chuan, dan dia sangat marah. Liu Chuan menoleh dan melihat. Wajah orang ini sangat jelek, Liu Chuan tahu bahwa orang ini pemarah. Ada apa, Zuo Qiyu? Liu Chuan tertawa. Dia berjalan ke sisi Liu Chuan dan benar-benar ingin memukulinya, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Liu Chuan, tahukah kamu bahwa kamu benar-benar kasar? Tuanku mengizinkanmu menjadi muridnya, namun kamu sebenarnya menolak. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Liu Chuan kaget, tapi sepertinya Zuo Qiyu cemburu. Hei, Zuo Qiyu, setiap orang punya tujuan masing-masing, oke. Aku merasa sangat bersyukur karena tuanmu sangat menghargaiku, tapi sebenarnya aku punya urusan sendiri. Apakah kamu mengerti? Kamu pikir kamu ini siapa? Aku, dalam kemarahannya, Zuo Qiyu tidak tahu harus berkata apa, tapi dia punya firasat bahwa Liu Chuan menolak Ling Huqing adalah bentuk meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya murid Ling Huqing, dan banyak orang tidak akan mampu memaksanya melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu memaksanya melakukannya. Zuo Qiyu, apakah menurutmu menyetujui tuanmu adalah pilihan terbaik? Aku tidak ingin memperebutkan tuan denganmu. Setelah dia selesai berbicara, Liu Chuan mengedipkan mata pada Zuo Qiyu dan berbalik untuk pergi. Liu Chuan, tunggu saja. Zuo Qiyu mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, apakah hubungan guru-murid antara Liu Chuan dan dirinya sendiri akan berakhir seperti ini? Liu Chuan memang telah banyak memikirkannya, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dipertimbangkan oleh Liu Chuan. Takdirnya terkadang seaneh ini, kesalahannya adalah dia menerima Liontin Giok Zuo Qiyu. Liontin Giok ini bukanlah benda biasa, melainkan kenang-kenangan untuk murid Ling Huqing. Di seluruh kekaisaran Mo Qingcheng, belum lagi hal-hal lain, jika ada masalah, kecuali jika itu adalah bajingan yang tidak memiliki peringkat, mereka semua akan membeli Liontin Giok ini. Setelah kembali ke Union City, Liu Xuanfeng juga sangat prihatin dengan masalah ini. Siapa sebenarnya yang akan datang untuk mencari Liu Chuan? Jadi Liu Xuanfeng juga pergi mencari Liu Chuan sesegera mungkin. Liu Chuan, sebenarnya ahli mana yang mencarimu? Liu Xuanfeng bertanya. Liu Chuan tertawa dengan suara tinggi dan dalam, dan berkata, ayah, bagaimana kalau kamu menebaknya? Saya rasa kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Bahkan jika Liu Xuanfeng diberi 100 nyali, dia tetap tidak berani membayangkannya, orang macam apa Ling Huqing itu. Bahkan jika itu adalah kaisar kekaisaran Mo Qingcheng, ingin melihat Ling Huqing bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini, bagaimana aku bisa menebaknya? Pakar itu jelas bukan karakter biasa, hanya berdasarkan Zuo Qiyu itu,
dia harus dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Kekaisaran Mo Qingcheng, kata Liu Xuanfeng. Uhuk, ayah, jangan bilang aku berbohong padamu. Orang yang datang mencariku adalah ketua dari Presiden Perkumpulan Pesona, kata Liu Chuan. Apa? Mulut Liu Xuanfeng terbuka lebar hingga bisa menelan bola lampu listrik. Legenda mengatakan bahwa yang terkuat di Kekaisaran Mo Qingcheng adalah penyihir mantra. Liu Xuanfeng segera menyebut nama Ling Huqing. Lelucon apa? Bagaimana mungkin Liu Xuanfeng tidak mengenal orang terkenal seperti itu? Ya, benar, itu senior Ling Hu. Dia ingin menjadikanku sebagai muridnya, tapi aku menolaknya. Liu Chuan berkata dengan sangat tenang. Apa? Kamu menolak? Liu Xuanfeng bahkan lebih terkejut lagi, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala Liu Chuan pasti ditendang oleh seekor keledai. Anda bisa menolak hal sebaik itu? Ayah, aku tahu ayah sangat terkejut dengan keputusanku. Ayah harus mendengarkan penjelasanku. Aku yakin ayah mengerti, begitu kamu masuk keluarga kerajaan, kamu tidak akan memiliki kebebasan lagi. Meskipun aku tidak tahu tentang keluargamu, Kekaisaran Qingcheng, tapi aku mengerti satu hal, ketika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu hanya bisa menjadi pion dalam permainan orang lain. Terlebih lagi, pertarungan keluarga kerajaan mungkin bahkan lebih serius daripada keluarga Liu kita, kata Liu Chuan. Mendengarkan penjelasan Liu Chuan, Liu Xuanfeng menjadi lebih pendiam. Mengapa dia tidak setenang dan tenang seperti Liu Chuan? Liu Chuan, kamu benar, Ling Huqing memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Kaisar Kekaisaran Mo Qingcheng saat ini. Aku khawatir dia tidak akan sesederhana saat dia keluar, pilihanmu benar. Ketika kita tidak yakin dengan apa yang akan terjadi di depan kita, hal terbaik yang harus dilakukan adalah tidak bergerak. Kata Liu Xuanfeng. Hanya Ling Huqing sendiri yang tahu apakah Ling Huqing hanya ingin menjadikan Liu Chuan sebagai muridnya, atau apakah dia punya rencana lain. Ayah, aku tahu penolakanku terhadap Ling Huqing mungkin membuatmu sedikit kecewa, tapi ayah, aku pasti tidak akan menyesali keputusanku hari ini. Apakah keluarga Liu kita memiliki sumber daya yang lebih menakutkan? Dugu Ming, ini adalah sumber daya unik keluarga Liu. Dengan dia di sini, percaya pada Cham Society tidaklah begitu penting. Ayah, setelah kita selesai di sini, aku siap berangkat. Aku sedang mencari sesuatu milik keluarga Liu kita. Liu Chuan melanjutkan. Liu Chuan, karena kamu sudah punya rencana, lanjutkan dan lakukan dengan baik, ayah pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Kata Liu Xuanfeng. Liu Chuan berencana untuk menunggu sampai dia menaikkan level prasurgawinya dan mendapatkan kekuatan paling rendah untuk keluar dan berpetualang, sebelum keluar. Patriark, Raja Zenan, dan perintah pengangkatan pangeran ketiga sekarang ada di sini. Asisten Liu Xuanfeng dengan cepat berlari dan mengumumkan berita yang cukup untuk membuat Liu Xuanfeng pingsan. Apa? Raja Zenan dan pangeran ketiga? Liu Xuanfeng terkejut, dan bertanya, di mana mereka? Utusan khusus mereka sudah berada di luar Union City, menunggumu pergi. Kata asisten Liu Xuanfeng. Ayo, Liu Chuan, ayo cepat keluar dari sini. Jika ada yang ingin kau katakan, ayo kita bicara sepanjang jalan. Liu Xuanfeng dengan cepat menarik Liu Chuan dan berlari keluar. Ini bukan sebuah lelucon. Raja Zenan dan pangeran ketiga adalah eksistensi yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Jika mereka diabaikan, klan Liu tidak akan punya waktu untuk membalikkan keadaan. Ayah, senior tua Ling Huqing sudah memberitahuku hal ini, aku bahkan tidak punya waktu untuk memberitahumu bahwa mereka ada di sini. Kata Liu Chuan. Apa? Senior Ling Hu sudah memberitahumu sebelumnya. Ini lebih buruk lagi, klan Liu berada dalam posisi yang sulit. Liu Xuanfeng segera menjadi cemas. Katakanlah, jika itu hanya satu tempat, Liu Xuanfeng akan sangat senang. Tapi jika hanya ada satu tempat, maka itu akan menjadi dua keluarga. Mari kita lihat bagaimana Anda, Liu Xuanfeng, memilih. Jika Anda membuat pilihan yang salah, Anda akan mati tanpa kuburan. Ini juga mengapa Liu Chuan tidak menyetujui permintaan Ling Huqing. Di luar Union City, di bawah terik matahari, dua orang yang mengenakan pakaian mewah berdiri di sana dengan sikap yang luar biasa, memegang pernyataan penunjukan masing-masing di tangan mereka. Tolong beritahu pangeran ketiga bahwa Raja Zenan benar-benar tidak tahu tentang perintah pangeran ketiga. Kalau tidak, kami tidak akan datang, kan? Utusan Raja Zenan berkata dengan nada yang aneh. Huff, karena kamu tahu pangeran ketiga telah mengeluarkan perintah,
lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi, utusan pangeran ketiga berkata dengan tidak senang. Tolong tenangkan amarahmu utusan khusus, aku juga hanya pesuruh. Hal semacam ini, tanpa perintah Raja Zenan, aku tidak akan berani. Kedua utusan itu sedang berdebat. Raja Zenan jelas tidak memberimu wajah sebagai pangeran ketiga dan melakukan ini dengan sengaja, tapi lalu kenapa? Yo, lihat, Liu Xuanfeng ada di sini. Mari kita lihat dari siapa Liu Xuanfeng menerima perintah. Utusan Raja Zenan menunjuk ke depan. Liu Xuanfeng dan Liu Chuan buru-buru bergegas mendekat. Yang terakhir merasa bahwa masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan mudah, jika tidak, Ling Hu Qing tidak akan mengambil tindakan. Baik Raja Zenan maupun Pangeran ketiga tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, Pangeran ketiga juga memiliki pernyataan pengangkatan yang sama. Tiba-tiba, Union City yang sempat tenang kembali menjadi cemas karena kedatangan kedua utusan tersebut. Jelas bagi semua orang bahwa keluarga Liu telah mengalami dilema. Ayo, kedua utusanku, silakan duduk. Mari kita ngobrol. Setelah Liu Xuanfeng mengundang kedua bodhisattva itu ke dalam rumah, dia buru-buru memanggil mereka. Dia ingin menuangkan teh untuk mereka. Liu Xuanfeng, berhenti bicara, cepat dan terima pernyataan penunjukan Raja Zenan kami. Saya tidak akan minum teh, saya akan membacakannya untuk Anda sekarang. Tentang masalah Liu Xuanfeng di United College, Yang Zentian telah membuat sebuah kontribusi yang berjasa untuk melenyapkan pezinah, kerugian keluarga Liu juga sangat besar. Raja ini telah menganugerahkan 50 juta koin emas kepada keluarga Liu. Ada banyak pil dan keterampilan bela diri, yang memungkinkan keluarga Liu untuk berkembang dan meningkat. Pada saat yang sama, Liu Xuanfeng dipromosikan menjadi putri dari Kabupaten Wuyang. Sebagai putra Liu Xuanfeng, Liu Chuan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa ketika dia memusnahkan keluarga Yang. Dari sudut pandang melatih orang-orang berbakat, raja ini secara khusus mempromosikan Liu Chuan untuk menjadi pengawal pribadiku. Tulisan tangan pribadi Raja Zenan. Utusan khusus Raja Zenan membaca seluruh rangkaian pernyataan penunjukan, lalu memandang Liu Xuanfeng dan Liu Chuan. Liu Xuanfeng, Liu Chuan, cepat dan terima pernyataan pengangkatan. Putri dari Kabupaten Martial Sun adalah tempat yang terpencil. Akankah ada masa depan di tempat seperti itu? Itu pada dasarnya mengurung Liu Xuanfeng. Semua orang tahu apa yang dipikirkan Raja Zenan, dan dia memikirkan tentang Liu Chuan. Meskipun Liu Chuan masih berada di ranah transformasi tubuh, masa depan yang dia tunjukkan sudah tidak terbatas. Raja Zenan telah membacakan pernyataan pengangkatannya sendiri, bagaimana utusan pangeran ketiga bisa dirugikan. Dia buru-buru melafalkan, Liu Xuanfeng, Liu Chuan, dengarkan, pangeran ketiga. Utusan pangeran ketiga juga membacakan pernyataan penunjukan dengan lantang. Isinya mirip dengan Raja Zenan, tetapi posisi yang ditunjuk berbeda, dan perlakuan yang diberikan pangeran ketiga kepada Liu Xuanfeng jauh lebih tinggi. Dia dipromosikan menjadi kepala sekolah Dragon Tiger. Halaman Harimau Naga adalah tempat di mana pangeran ketiga akan memilih bakat. Bisa dibilang setiap pangeran punya tempat seperti itu. Adapun Liu Chuan, dia akan langsung memasuki halaman Harimau Naga untuk belajar. Godaan ini sangat besar, sangat besar. Namun, Liu Xuanfeng sama sekali tidak senang. Kedua utusan itu menatapnya, menunggu untuk melihat pernyataan penunjukan siapa yang akan dia terima. Tiba-tiba, Liu Xuanfeng, yang memiliki wajah pahit, memandang Liu Chuan dan meliriknya. Bagaimana mungkin Liu Chuan tidak mengerti? Liu Xuanfeng akan bertindak. Ini, Liu Xuanfeng bertindak seolah-olah dia berada dalam situasi yang sulit. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi tidak stabil, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan memutar matanya. Liu Chuan bergegas maju untuk mendukung Liu Xuanfeng, dan berkata dengan cemas, "Ayah, ada apa?" "Ayo, Liu Chuan, biarkan aku pergi, aku bisa melakukannya. Bagaimana aku bisa melakukannya di depan dua utusan?" "Tidak, saya belum menerima pernyataan penunjukan." Liu Xuanfeng merasa lucu bahwa Liu Xuanfeng berusaha menjadi berani. Sial, bahkan kemampuan akting Liu Xuanfeng pun kelas 1. Berpura-pura sakit, hehe, memang cara terbaik saat ini. Melihat itu, utusan Raja Zenan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Liu Xuanfeng? Tetapi utusan pangeran ketiga senang, dan sudah mulai mengambil tindakan untuk Liu Xuanfeng, kepala sekolah Liu,
kesehatan Anda lebih penting, kita bisa membicarakan pernyataan janji nanti. Sebaiknya ayah istirahat dulu. Benar ayah, kesehatan ayah lebih penting. Anda adalah kepala keluarga Liu, namun Anda jatuh. Siapa yang akan mengurus masalah sebesar ini? Liu Chuan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Saya, Liu Xuanfeng. Bang, utusan Raja Zenan tiba-tiba melemparkan cangkir tehnya ke atas meja, berdiri dan berkata, Liu Xuanfeng, istirahat dulu, kami akan datang lagi besok. Hei, untuk apa kamu berdiri di sini? Kalau begitu, kita pamit dulu. Kepala sekolah Liu, kamu harus istirahat dulu. Bagus, bagus. Kalian berdua, aku tidak akan mengirim kalian pergi. Liu Xuanfeng memperhatikan mereka berdua pergi dengan sakit-sakitan. Ketika mereka pergi, Liu Xuanfeng segera pulih. Setelah duduk di kursi, dia menghela nafas dan berkata, Hei, Liu Chuan, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Kali ini, tidak mudah bagi keluarga Liuku untuk bertahan hidup. Siapa sangka kita akan melakukannya terlibat dalam pertempuran ini lagi. Raja Zenan adalah saudara keempat yang mulia Kekaisaran Mo Qingcheng saat ini. Saat itu, dia adalah orang dengan reputasi tertinggi. Dan kontribusinya terhadap Kekaisaran Mo Qingcheng terbukti dengan sendirinya, membuat namanya dikenal di seluruh medan perang. Namun, pada akhirnya dia tetap kalah. Adapun pangeran ketiga, tentu saja, itu juga untuk posisi ini. Ayah, jangan terburu-buru. Kita duduk saja dan menenangkan diri. Selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ayah, menurut pendapatmu, siapa yang cukup layak untuk kita ajak bekerja sama, Raja Zenan atau pangeran ketiga? Liu Chuan bertanya, hanya tahu sedikit tentang identitas sebenarnya Raja Zenan dan pangeran ketiga, jadi dia yakin Liu Xuanfeng seharusnya tahu cukup banyak. Ini, apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Tentu saja itu adalah pangeran ketiga. Dia adalah pria yang baik dan mencintai rakyatnya seperti anak-anaknya, menjadikannya seorang pangeran yang cukup baik. Sayangnya kesehatannya buruk sejak ia masih muda, dan tubuhnya lemah serta sakit-sakitan. Sebaliknya, Raja Zenan ini penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia sangat kejam dan kejam, menyebabkan perang meletus di setiap kesempatan. Harus dikatakan bahwa Raja Zenan sangat profesional dalam perang, tetapi begitu perang pecah, rakyatnya tidak akan bisa hidup, dan semangat mereka akan terbakar hidup-hidup. Kata Liu Xuanfeng, kalau begitu, masalahnya sangat jelas. Siapapun yang memilih pangeran ketiga akan dipilih. Namun, untuk memilih pangeran ketiga, kekuatan pangeran ketiga saat ini jelas tidak sekuat Raja Zenan. Begitu Raja Zenan meluncurkan sebuah menyerang, jika hanya ada Liu Xuanfeng dan Liu Chuan, maka saya bahkan tidak memerlukan United College ini lagi. Tapi, dengan begitu banyak orang di sini, berapa banyak mereka yang bisa melarikan diri? Ayah, saya pikir kita harus pergi menemui mereka secara pribadi. Mata Liu Chuan mengeluarkan cahaya aneh. Apa, kamu ingin melihat mereka? Liu Xuanfeng berkata dengan kaget. Melihat mereka berdua, dia harus membuat keputusan. Mungkinkah Liu Chuan sudah memikirkan caranya? Baiklah, jika kita tidak bertemu mereka, bagaimana kita tahu apa yang harus dipilih? Liu Chuan tidak takut sama sekali. Mungkin ketika orang lain mendengar bahwa mereka akan bertemu Raja Zenan dan pangeran ketiga, mereka akan sangat ketakutan. Liu Chuan, lupakan saja, aku tidak akan berkata apa-apa lagi, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Liu Xuanfeng melambaikan tangannya. Setelah itu, Liu Chuan membawa Liu Xuanfeng yang sakit kembali ke kamarnya. Lin Lan tetap di kamarnya dan dia tahu apa yang terjadi. Xuanfeng, kamu baik-baik saja? Lin Lan bertanya dalam kekhawatiran. Liu Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Lan bertanya. Liu Xuanfeng mengalihkan pandangannya ke Liu Chuan, sekarang, aku sudah menyerahkan masalah ini kepada Liu Chuan untuk ditangani. Jangan beritahu aku, kamu masih tidak percaya pada putra kita. Liu Chuan. Lin Lan memandang Liu Chuan dengan heran. Bukankah terlalu dini bagi Liu Chuan untuk menghadapi semua ini di usianya? Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan membantu keluarga Liu kami berjuang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Liu Chuan hanya bisa mengatakan ini. Jika kekuatannya tidak mencukupi, dia hanya bisa menjadi pion bagi orang lain. Tidak ada pilihan lain. Sebagai pion, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memperjuangkan kepentingan terbaiknya. Tentu saja, jika keluarga Liu dapat berdiri di puncak kekaisaran Mo Qingcheng, maka semua masalah akan terpecahkan. Setelah menghibur ibunya, Liu Chuan kembali ke kamarnya. Dia harus berhati-hati. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Dong dong, Liu Chuan, kamu di sana. Ketika mereka mendengar suara itu, selain Moruyan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Liu Chuan buru-buru membuka pintu. Saat ini, saudari Moruyan selalu memikirkan Liu Chuan, dan sepenuhnya memperlakukan keluarga Liu seperti rumahnya sendiri. Apa yang salah? Liu Chuan bertanya. Liu Chuan, aku tahu, kamu sangat sibuk akhir-akhir ini, bahkan tidak punya waktu untuk menemaniku lagi. Jadi, kata Moruyan sambil mencubit ujung bajunya. Bicaralah, saya tahu bahwa Raja Zenan dan Pangeran Ketiga mempersulit Anda. Mungkin ayahku bisa membantumu, kata Moruyan. Moruyan benar, meskipun Sekte Awan Kekaisaran berada di bawah yurisdiksi Raja Zenan, bahkan jika itu adalah Raja Zenan, mereka tidak akan berani dengan gegabah menyentuh Sekte Awan Kekaisaran. Kebangkitan Kekaisaran Mo Qingcheng telah berlangsung selama ratusan tahun, namun kemunculan Sekte Awan Kekaisaran tidak hanya terbatas pada beberapa ratus tahun saja. Kualifikasi Imperial Cloud Sect bahkan lebih tua darinya. Menghadapi sekte kuno semacam ini, Kekaisaran Mo Qingcheng tidak berani bergerak. Siapa yang tahu jika ada kekuatan yang lebih kuat yang mendukung Imperial Cloud Sect? Dia, Liu Chuan, tidak pernah bergantung pada wanita untuk makan. Bahkan jika dia mengandalkan wanita untuk makan, yang memberinya keuntungan besar, Liu Chuan tidak akan pernah melakukan itu, Liu Chuan hanya akan meremehkannya. Bagaimanapun, dia harus membuat pilihan sekarang, dan itu tidak bisa diubah, tapi itu tergantung pada penglihatannya. Jika dia membuat pilihan yang salah, tidak ada jalan untuk kembali. Langit malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap, tapi Liu Chuan tidak mengantuk sama sekali. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup dari luar jendela, mengingatkan Liu Chuan yang mengerutkan kening. Seseorang datang. Tombak kuno Liu Chuan telah muncul di tangannya tanpa disadari, beberapa rune semuanya dalam keadaan siaga. Siapa ini? Liu Chuan berteriak. Tuan Muda Liu Chuan, Pangeran Ketiga kami ingin mengundang Tuan Muda Liu Chuan untuk mengobrol. Orang di luar jendela berpakaian hitam, dan bahkan dengan wajah tertutup, mustahil untuk melihat penampilan aslinya dengan jelas. Namun, kekuatannya luar biasa, dan murid bela diri tengahnya kuat. Pangeran Ketiga, Liu Chuan berpikir, utusan yang dikirim oleh Pangeran Ketiga benar-benar berbeda dari utusan Raja Zenan. Ketika utusan khusus Raja Zenan mengambil tindakan melawannya, dia masih berdiri di sisi yang sama. Terlebih lagi, ayahnya sendiri seharusnya tidak salah, Pangeran Ketiga yang dia bicarakan memang seseorang yang layak untuk dipercaya. Kalau begitu mari kita lihat. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan keadaan. Membantu pelaku kejahatan untuk menindas orang lain tidak akan menghasilkan akhir yang baik. Baiklah, jawab Liu Chuan. Kalau begitu, apakah Anda ingin mengundang Tuan Muda Liu Chuan untuk ikut dengan saya? Di bawah pimpinan pria berpakaian hitam, Liu Chuan diam-diam meninggalkan Union City. Di hutan belantara, sekelompok pria berpakaian hitam sedang menjaga seorang pemuda berjubah putih panjang. Mereka batuk dari waktu ke waktu, menjaga lingkungan sekitar. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa lepas dari mata mereka. Orang ini adalah Pangeran Ketiga saat ini. Wajahnya seperti batu giok mahkota, dan dia memiliki penampilan yang megah. Namun, ada kelemahan tambahan yang tidak seharusnya dimiliki seorang pria. Dari wajahnya yang putih terlihat tubuhnya kurang bagus. Pangeran Ketiga, Liu Chuan ada di sini. Seorang pria bertopeng menunjuk ke kejauhan. Pangeran Ketiga menoleh dan melihat dua orang bergegas mendekat. Mata Pangeran Ketiga yang sedikit redup tiba-tiba bersinar saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Liu Chuan juga melihat Pangeran Ketiga dijaga oleh banyak orang berpakaian hitam. Orang-orang berpakaian hitam ini, semuanya adalah eksistensi di tingkat Raja Bela Diri. Dengan sangat cepat, Liu Chuan mendarat di depan Pangeran Ketiga. Namun, orang-orang berpakaian hitam ini tidak berniat menyerah. Tuan Muda Liu Chuan, saya minta maaf, mohon terima pemeriksaan kami. Berikan kami cincin penyimpanan Anda dan sejenisnya. Niatnya sangat jelas.
Dia takut Liu Chuan mungkin memiliki motif tersembunyi. Liu Chuan juga berpikir itu bukan apa-apa, lagi pula identitas pihak lain ada di sana. Jika pangeran ketiga yang bermartabat tidak begitu waspada, dia mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Siapa sangka pangeran ketiga akan berteriak, kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Liu Chuan adalah tamuku yang terhormat, bagaimana bisa kamu memperlakukanku dengan hina? Minggir dari hadapanku. Sangat terkejut. Pangeran ketiga ini, sungguh lumayan. Liu Chuan juga dianggap sebagai orang yang cerdas, jika pangeran ketiga yang mengadakan pertunjukan, Liu Chuan akan dapat mengetahuinya. Liu Chuan tidak menyadari sedikit pun tanda-tanda dari tindakan dan mata pangeran ketiga. Yang mulia, ini sama sekali tidak. Tubuh Anda terbuat dari emas, jika ada kecelakaan, kami tidak akan dapat mempertanggungjawabkan yang mulia. Kata pria berbaju hitam, saya selalu memperlakukan orang dengan tulus. Jika saya begitu waspada terhadap tamu mulia yang saya undang, siapa yang mau membantu saya? Saya tidak berusaha menjadi layak bagi siapapun dalam pekerjaan saya, tapi hanya hati nurani surga. Jika aku melakukannya dengan baik, tak seorang pun akan memikirkanku, dan jika aku tidak melakukannya dengan baik, orang lain pasti akan mengeluh tentangku, jadi bagaimana jika aku dibunuh? Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku bukan pangeran yang kompeten. Kata pangeran ketiga, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, jangan disembunyikan dan jangan tersedak. Semangat kepahlawanan ini, Liu Chuan mengaguminya. Apakah kamu mendengar itu? Minggir, pangeran ketiga memarahi dengan keras. Para pria berpakaian hitam saling memandang, tak berdaya. Karena pangeran ketiga sudah mengatakannya, mereka hanya bisa mengalah. Selain itu, mereka menyadari bahwa Liu Chuan hanya memiliki kekuatan dalam kondisi pemurnian tubuh. Bahkan jika Liu Chuan melakukan gerakan kecil apapun, mereka akan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, lebih baik mengalah. Pria berpakaian hitam itu menyebar, membuka jalan bagi Liu Chuan. Pangeran ketiga mengambil inisiatif untuk mengambil langkah maju, mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Prajurit Hisoik Liu Chuan, saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah orang yang pemberani dan licik. Jika bukan karena keadaan khusus hari ini, saya percaya kamu tidak akan membiarkan kami bertemu di lingkungan seperti ini, mohon maafkan aku. Pangeran ketiga, bagaimana ini bisa menjadikanmu pangeran masa kini? Liu Chuan buru-buru mendukung pangeran ketiga. Sebagai seorang pangeran, bisa menyapa Liu Chuan dengan status tidak berperingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Sepertinya memang benar pangeran ketiga memperlakukan orang lain dengan hormat. Pembunuh pahlawan Liu Chuan, aku tidak akan berbicara tentang kata-kata tidak langsung itu. Aku mengundangmu ke sini hari ini untuk memohon padamu, untuk membantuku melenyapkan momok yang disebut Raja Zenan ini. Pangeran ketiga langsung ke pokok persoalan. Pangeran ketiga, ini, mari kita bicarakan secara detail. Liu Chuan tidak tahu bagaimana menjawab pangeran ketiga, jadi dia memutuskan untuk mendengarkan situasi saat ini. Setelah itu, atas permintaan tegas dari pangeran ketiga, orang-orang berpakaian hitam mundur sejauh 5 meter, memberi mereka berdua ruang untuk berbicara. Dalam narasi pangeran ketiga, kemungkinan besar Kekaisaran Mo Qingcheng akan menghadapi situasi di mana darahnya disegarkan. Tubuh yang mulia semakin memburuk setiap hari, dan semua pertarungan antara berbagai pangeran terjadi secara bersamaan, di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Saat ini, kekuatan terkuat adalah milik pangeran kedua. Pangeran kedua, seseorang yang awalnya tidak memiliki banyak kekuatan, dikendalikan oleh Raja Zenan. Adapun pangeran ketiga, dia dikucilkan oleh pangeran lainnya. Raja Zenan telah melakukan perekrutan sejak awal, dan niatnya sangat jelas. Oleh karena itu, pangeran ketiga tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Setelah mendengarkan gambaran umum, Liu Chuan tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Itu tidak sebanding dengan masalah kecil seperti United Chollege. Prajurit Hisoik Liu Chuan, sejujurnya, saya adalah orang yang haus akan kebaikan. Untuk dapat bertemu dengan pahlawan seperti Anda, itu benar-benar keberuntungan saya, dan jika saya bisa mendapatkan bantuan Anda, itu benar-benar keberuntungan saya. Prajurit pahlawan Liu Chuan, jika Anda membantu saya, jangan ragu untuk meminta bantuan saya jika Anda memiliki permintaan. Saya pasti akan memuaskan mereka, tapi tentu saja, kondisi yang saya berikan kepada Anda mungkin lebih buruk dari siapapun.
Karena aku benar-benar tidak punya banyak sumber daya, tapi aku masih berharap kamu bisa membantuku, dan membantu Kekaisaran Mokingcheng. Saya tidak ingin Kekaisaran Mokingcheng jatuh ke dalam api perang, dan saya tidak ingin orang-orang yang tidak bersalah menjadi pengungsi. Pangeran ketiga tidak bisa berkata apa-apa selain kebenaran yang tulus dari kata-katanya. Liu Chuan juga dapat melihat bahwa pangeran ketiga benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Kekaisaran Mokingcheng. Namun karena kesulitan yang ia hadapi dalam permainan ini, ia dirugikan. Pembunuh pahlawan Liu Chuan, tolong lihat ini. Setelah mengatakan itu, pangeran ketiga mengeluarkan kain sutra misterius dari cincin penyimpanannya dan perlahan membukanya. Di kain sutra, sebenarnya ada nama satu demi satu. Pangeran ketiga, bolehkah saya tahu apa ini? Liu Chuan bertanya, sejujurnya, aku tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan Raja Zenan melancarkan perang. Di atas sana, kami secara diam-diam menghubungi sekelompok pejuang setia dan skenario terburuknya adalah jika kami tidak mampu melawan Raja Zenan, maka kita hanya bisa membunuh Raja Zenan. Jika kita tidak berhasil, maka kita akan mati. Wajah pangeran ketiga dipenuhi tekad. Sial, sebuah pembunuhan. Ini tidak akan berhasil. Secara historis sudah banyak orang yang mencobanya, namun hasilnya membuktikan bahwa ini adalah jalan buntu bagi mereka. Pangeran ketiga, apakah kamu benar-benar percaya padaku ketika kamu menunjukkan kepadaku daftar rahasia seperti itu? Liu Chuan bertanya, orang-orang di atas semuanya adalah pejabat dan pejabat penting, dan bahkan ada lingkaran dalam Raja Zenan. Jika informasi ini bocor, dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun orang dalam daftar yang akan selamat. Prajurit Liu Chuan, lalu kenapa? Saya percaya pada Anda, saya merasa Anda adalah pria yang setia. Jika suatu hari, Tuan Liu Chuan merasa bahwa apa yang saya lakukan salah, Anda dapat memberitahukan nama-nama ini kepada orang lain kapan saja, dan biarkan aku, pangeran ketiga, berakhir dengan 1.000 luka dan 10.000 luka. Pangeran ketiga berkata dengan tenang. Mengenai hal ini, Liu Chuan sangat memuji pangeran ketiga di dalam hatinya. Pangeran ketiga punya potensi. Dia ahli dalam aspek ini. Pangeran ketiga, saya yakin Anda tahu bahwa ada rintangan yang tidak dapat diatasi di depan keluarga Liu saya. Raja Zenan pasti tidak akan melepaskan kita. Jika Liu Chuan memilih untuk berdiri di sisi yang sama dengan pangeran ketiga, akan sulit bagi pangeran ketiga untuk melindungi dirinya sendiri sekarang. Liu Chuan juga mencoba melihat apakah pangeran ketiga memiliki bakat di bidang ini. Jika tidak, bahkan jika Liu Chuan benar-benar ingin membantu pangeran ketiga dengan sesuatu, Liu Chuan akan tetap menolak. Tidak ada alasan lain, karena pangeran ketiga tidak akan mampu mencapai akhir. Jika dia tidak bisa mencapai akhir, maka hanya akan ada satu hasil, reputasinya akan hancur. Liu Chuan tertawa, dan berkata, pangeran ketiga, tidak ada salahnya berbicara, apapun keluhannya, saya suka berbicara dengan gembira. Selama keluarga Liu saya dapat dengan lancar melewati krisis ini, bahkan jika itu berarti mendaki gunung pedang atau pergi, menyusuri lautan api, aku bersedia. Seperti ini. Setelah itu, pangeran ketiga memberitahu Liu Chuan tentang rencananya. Ketika Liu Chuan mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya, lumayan, ini benar-benar lumayan. Liu Chuan dan pangeran ketiga tidak berdiskusi lama. Percakapan antar laki-laki, pasti tidak akan memakan waktu lama. Hal-hal yang bisa diungkapkan dengan satu kalimat, pastinya bukan dua kata. Pangeran ketiga tidak punya banyak waktu untuk berbicara dengan Liu Chuan, karena dia bahkan telah mengirim orang untuk menunda Raja Zenan. Jika Raja Zenan marah, begitu Raja Zenan mengetahui bahwa pangeran ketiga telah bertemu Liu Chuan sebelum dia, dengan kepribadiannya, dia mungkin benar-benar akan meruntuhkan kota persatuan lagi. Setelah kesepakatan dibuat, Liu Chuan dan pangeran ketiga pergi. Di pihak Raja Zenan, memang ada seseorang dari pangeran ketiga yang menyeretnya keluar. Orang yang pergi adalah utusan yang dikirim oleh pangeran ketiga ke keluarga Liu hari ini. Dia datang ke sini untuk mengecam mereka dan bertanya pada Raja Zenan apa maksudnya ini. Raja Zenan, apapun yang kamu lakukan, kamu harus memberi kami, pangeran ketiga, penjelasan. Utusan itu berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, utusan khusus. Saya sudah bilang bahwa saya tidak bisa menjelaskan masalah ini kepada Anda, jadi lebih baik panggil pangeran ketiga Anda untuk datang sendiri. Sudah lama sekali aku tidak bertemu keponakanku, kata Raja Zenan. Raja Zenan memiliki alis yang tebal dan mata yang besar.
Wajahnya tegas seperti pisau dan setajam kapak. Dia mengenakan seluruh tubuh baju besi berat berwarna hitam. Baik, karena Raja Zenan sangat tertarik untuk melihat pangeran ketiga kita, maka baiklah, ikuti aku akan membawamu untuk melihat jenazah pangeran ketiga kita, tetapi kamu juga tahu bahwa dia saat ini sedang merawat kita. Jika kamu menunda kunjungan pangeran ketiga kita, pengobatan, maka saya tidak mampu menerima kejahatan ini. Nada dan ekspresi utusan itu sangat tepat. Tidak ada jalan lain. Hal semacam ini harus dilakukan. Jika mereka tidak ada di tempatnya, Raja Zenan akan pergi melihat di mana pangeran ketiga bersembunyi. Ini, aku tahu kondisi keponakanku kurang baik. Baiklah, aku sendiri yang akan pergi dan berbicara dengannya besok. Apa masih belum oke? Raja Zenan melambaikan tangannya, bersiap mengirim utusan itu pergi. Raja Zenan, tolong beri kami penjelasan. Utusan itu segera berdiri dan pergi. Ketika Liu Chuan kembali ke kota persatuan, dia segera memberitahu Liu Xuanfeng tentang rencananya dan bantuan pangeran ketiga. Dia ingin menjadi mata-mata, tetapi Liu Xuanfeng tidak bisa pergi ke Kabupaten Wuyang untuk mengambil alih. Ketika Liu Xuanfeng pergi ke Kabupaten Wuyang, dia menjadi sandera. Bahkan jika Liu Chuan memiliki kemampuan untuk melampaui surga, dengan ayahnya sendiri di tangannya, bagaimana dia masih bisa bermain? Liu Xuanfeng berpikir, sekarang hanya bisa seperti ini, selangkah demi selangkah. 2 hari berikutnya sangat damai, dan baik Raja Zenan maupun pangeran ketiga tidak mengirim siapapun ke kota persatuan. Namun, pada pagi hari ketiga, orang-orang yang seharusnya datang tidak kunjung datang. Orang-orang yang seharusnya tidak datang akhirnya tiba. Sekelompok bandit dan tiran seperti pasukan muncul di luar Union City, berteriak keras. Jumlahnya banyak, lebih dari 300. Melihat mereka, kekuatan mereka juga tidak rendah. Lebih dari selusin pemimpin memiliki murid bela diri awal atau bahkan murid tingkat menengah, dan ada beberapa dari mereka dengan tubuh menyempurnakan tingkat ke-9. Dan di belakang kelompok pasukan ini, ada beberapa orang lainnya. Itu tidak lain adalah Raja Zenan dan bawahannya. Orang ini hanya bersembunyi di bawah naungan pohon untuk menikmati udara sejuk dan menonton pertunjukan yang bagus. Keluarga Liu, Laozi ingin melihat, berapa banyak nyali yang kamu miliki yang berani tidak menerima pernyataan penunjukanku, dan jangan biarkan aku menggunakannya, hanya ada satu cara, yaitu mati. Kata Raja Zenan dengan tatapan sinis sambil melihat ke depan. Semua orang mengerti bahwa ini adalah perbuatan Raja Zenan. Jika Anda, Liu Xuanfeng, tidak menyetujui permintaan saya tidak akan pergi selama sehari, dan datang dan mengganggu Anda setiap hari, dan lihat berapa kali Anda dapat menanggung pelecehan tersebut. Para murid keluarga Liu sudah berbaris di depan, dengan Liu Xuanfeng dan Liu Chuan berdiri di paling depan. Mereka bahkan tidak perlu bertanya, karena mereka tahu siapa orang-orang ini. Peralatan dan kekuatan orang-orang ini benar-benar menyebalkan, mereka telah sepenuhnya menekan keberadaan keluarga Liu. Di keluarga Liu, hanya Liu Xuanfeng yang memiliki dasar untuk bisa bertarung dengan mereka. Senjata tingkat terendah yang bisa ditempa seseorang adalah senjata pandai besi level 2. Di keluarga Liu, senjata pandai besi level 2 bisa dianggap langka. Lihatlah orang-orang yang menunggang kuda itu. Liu Ganlang dulunya adalah seorang algojo, bukan. Kuda-kuda yang dia tunggangi sekarang semuanya adalah unicorn menyala tahap 5. Itu adalah bagian penting dari unit kavaleri. Sekarang mereka melompat keluar dan mengatakan bahwa mereka adalah bandit gunung, sial, hal-hal ini hanya dapat ditemukan di tentara reguler, bagaimana mereka bisa menjadi bandit. Ketika murid Liu melihat tentara menekan tanah, bahkan dia merasa bersalah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pasukan formal. Astaga, ini Union City. Seberapa lusuhnya kalian? Tempat di mana kami melarikan diri juga merupakan tempat yang jelek. Aku bahkan bilang aku akan mencuri beberapa perbekalan, tapi sekarang sepertinya aku harus mencuri sebagian. Kakak kedua, apa yang kamu katakan salah? Saya belum pernah mendengar bahwa belalang juga daging. Sejak kami datang, bagaimana mungkin kami tidak merampok mereka? Jika kita tidak merampok mereka, mereka akan mengira kita meremehkan mereka. Dua orang yang berbicara adalah pemimpin kelompok ini, kakak tertua, Chang Biao, kakak kedua, dan Chang Hai. Lupakan saja, ini sungguh sebuah tempat terpencil. Menurut Anda, berapa banyak barang berharga yang akan ada di sini?
Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kekuatan kami hanya karena itu. Kata Chang Hai. Hei, tidak bisakah kamu segera merampoknya? Tidak bisakah kamu melihat dia masih menunggu kita? Chang Biao mengarahkan pedang panjangnya ke Liu Xuanfeng dan berkata, saya mengabaikan keberadaan keluarga Liu. Saya ingin mencuri keluarga Anda dari mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa keluarga Anda akan melakukannya, menjadi sangat miskin sehingga saya akan malu untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Apa-apaan ini, saudara-saudara? Salah satu dari kalian harus bertanya kepada mereka apa yang mereka rencanakan. Chang Hai berteriak kepada pasukan di belakangnya, Bos, aku akan pergi. Seekor anak ayam kecil mengajukan diri untuk maju. Sambil memegang pedang besar, dia menarik tali kekangnya dan mengendarai flame unicorn-nya menembus debu. Heh, keluarga Liu Mu, dengarkan, nama kakekmu adalah Lu Wei. Bos kami ingin saya bertanya kepada Anda, apakah Anda akan membuka pintu dan menunggu kami merampok Anda, atau Anda akan menolak? Saya tetap menyarankan Anda untuk berhenti menolak. Lihatlah perlengkapan Anda, lalu lihat perlengkapan kami. Saudaraku, bukankah begitu? Lu Wei mengangkat tombaknya, dan semua saudara di belakangnya mulai tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, kamu benar-benar berani bertindak begitu sombong di depan keluarga Liuku. Kamu pasti sedang mencari pukulan. Sebagai tuan muda keluarga Liu, Liu Chuan tidak dalam posisi yang baik saat ini. Namun, jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga, murid-murid keluarga Liu benar-benar tidak akan menjadi tandingannya, mereka. Liu Chuan hanya bisa berharap dia bisa mengulur waktu lebih lama dan menunggu kedatangan pangeran ketiga. Kamu bukan siapa-siapa. Ayo, Lu Wei sangat menghina, saat dia dengan santai melemparkan dua rune, Ice Arrow Talisman. Sesaat kemudian, anak panah yang terbuat dari es mulai berjatuhan dari langit, padat dan terbang menuju Liu Chuan. Sudut mulut Liu Chuan terangkat, hanya dengan sedikit kekuatan ini, jelas tidak mungkin mempersulitnya. Mati, Liu Chuan berteriak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan semangat bela diri, seperti neraka yang mengamuk. Segel naga, di saat yang sama semangat bela diri muncul, warna emas samar muncul, seperti baju besi naga. Liu Chuan mengabaikan panah es dan membiarkannya menyerang tubuhnya. Dengan perlindungan segel naga, apa yang perlu ditakutkan? Terlebih lagi, setelah beberapa hari berkultivasi, kemampuan segel naga telah meningkat cukup banyak. Chang Biao dan Chang Hai mengerutkan kening. Liu Chuan ini memang pantas mendapatkan reputasinya, dan benar-benar seorang master. Mereka takut di depan Liu Chuan. Lu Wei, pejuang dari tubuh pemurnian tingkat ke-9 ini hanya memberikan makanan kepadanya. Tapi sekali lagi, apakah Liu Chuan benar-benar berani membunuh Lu Wei? Kenapa aku tidak berani? Jadi bagaimana jika Anda berasal dari Raja Zenan? Liu Chuan tiba-tiba melompat dari punggung kudanya. Tombak kuno di tangannya membawa cahaya putih saat dia menusukkannya ke arah Lu Wei. Kamu ingin melawan. Kamu mendekati kematian. Liu Chuan menyadari bahwa orang Lu Wei ini sebenarnya ingin menolaknya secara langsung. Tombak kuno muncul di depan Lu Wei dan dia mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dentang-dentang, suara keras bergema di seluruh medan perang. Sekali dua kali, Lu Wei bertahan dari serangan Liu Chuan, sekali atau dua kali tidak masalah. Ketika dia menyadari bahwa serangan Liu Chuan sebenarnya berisi 7, 8 jenis, dan dia hanya bisa bertahan sampai saat ini, dia belum bisa mengalami perubahan ke-9 dari serangan Liu Chuan. Bang! Tombak surgawi itu menghantam dada Lu Wei dengan keras, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Murid keluarga Liu merasa sangat lega. Saat Liu Chuan muncul, dia telah melukai jenderal pelopor musuh dengan parah. Jatuhnya semangat pihak lain, Chang Biao dan Chang Hai saling memandang. Mereka tidak menyangka Liu Chuan menjadi begitu kuat, tidak heran dia mampu menarik perhatian Raja Zenan. Namun mereka tidak terlalu khawatir, karena ini baru permulaan. Liu Chuan, kan? Aku juga memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup di medan perang, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkanmu, maka aku bahkan tidak akan punya wajah untuk bertemu siapapun. Lu Wei dengan cepat merangkak kembali dan mengeluarkan seteguk darah. Terlebih lagi, mustahil bagi Raja Zenan untuk membesarkan orang-orang yang menganggur, dia memiliki banyak ahli. Semangat bela diri Lu Wei perlahan berkumpul ke pedang besar itu, gelombang energinya menjadi semakin kuat. Haha, ini tidak tertahankan bagi Liu Chuan,
siapa sangka Lu Wei akan menggunakan langkah besar untuk melayaninya saat dia muncul. Ya, jika Lu Wei benar-benar memiliki kekuatan tahap prasurgawi, dalam level yang sama, tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Chang Biao dan Chang Hai sangat optimis terhadap Lu Wei. Mungkinkah Lu Wei benar-benar memiliki kartu truf yang melampaui yang lain? Jika itu hanya manifestasi pedang Qi sederhana, itu tidak akan sulit bagi Liu Chuan, tetapi, bahkan Liu Chuan sendiri dapat melihat bahwa itu tidak sederhana. Gelombang 1000 bilah. Lu Wei meraung, dan semua energi yang menekan tubuhnya meledak. Energi yang sangat kaya, pukulan mematikan. Liu Chuan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Wei benar-benar akan menggunakan pukulan mematikan. Mungkinkah itu adalah kombinasi dari pukulan mematikan dan manifestasi pedang Qi? Tubuh Lu Wei perlahan melayang di udara, bila di tangannya mulai menjadi sangat tidak stabil. Haha, Liu Chuan, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan kartu trufku saat aku muncul. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan di masa lalu itu. Lu Wei juga tidak punya pilihan. Tidak ada yang akan menggunakan kartu truf mereka dengan mudah. Jika bukan karena kekuatan Liu Chuan yang terlalu kuat, dia tidak akan melakukan ini. Ledakan, sinar pedang panjang ditembakkan, dengan kekuatan destruktif, menghantam Liu Chuan. Ini bukanlah manifestasi pedang Qi yang sederhana, ini menekan konsentrasi energi dalam roh bela diri, jadi bagaimana efek pukulan mematikan dibandingkan dengan keterampilan bela diri normal. Tidak ada cara bagi Liu Chuan untuk memblokir sinar pedang raksasa itu, dia hanya bisa menghindar. Eselon, Liu Chuan berteriak dalam hatinya. Untungnya dia memiliki keberadaan Eselon, yang merupakan teknik gerakan yang menantang surga, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana cara menghindarinya. Pada saat yang sama, Liu Chuan melepaskan arus bawah dan segel naga hingga batasnya. Dia harus bisa menghindari serangan ini. Liu Chuan tidak akan begitu saja menaruh harapannya pada Eselon. Jika orang ini menggunakan metode gila, Liu Chuan harus menghadapinya. Kalau begitu, kami akan menyerahkan perlawanan pada segel naga. Terlebih lagi, dia telah menggunakan arus bawah untuk menurunkan auranya hingga ekstrim, memengaruhi akurasi Lu Wei. Tebasan demi bilah cahaya pedang menyerang ke arah Liu Chuan menghindar dengan cepat. Ledakan, tiba-tiba, tanah dipenuhi suara gemuruh. Bilah cahaya menebas dan debu beterbangan ke udara. Situasinya benar-benar kacau. Dalam sekejap, garis pandangnya tertutup asap dan debu, menyebabkan dia tidak bisa melihat gerakan Liu Chuan sama sekali. Semua orang sangat gugup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Liu Chuan. Tuan muda Liu Chuan, Liu Song berteriak tanpa sadar. Pedang demi pedang cahaya datang menebas. Ini benar-benar serangan tinju acak yang bisa membunuh tuan tua. Sekarang, ini bukan tinju acak, tapi cahaya pedang. Liu Chuan mengelak ke kiri dan ke kanan, nyaris tidak bisa bertahan. Lu Wei telah melancarkan serangan mematikannya. Jika dia tidak menyelesaikan castingnya, itu tidak akan berakhir. Semua orang berharap cahaya pedang itu akan berakhir secepat mungkin. Namun, sepertinya serangan pisau itu tidak ada habisnya. Waktu berlalu dalam jangka waktu yang sangat lama. Semua orang ingin tahu bagaimana keadaan Liu Chuan. Lu Wei berteriak lagi dan lagi, semakin dia berteriak, semakin kuat kekuatan serangan cahaya pedang itu. Asap dan debu menjadi semakin tebal, dan jangkauan serangan menjadi semakin besar. Di bawah serangan seperti badai, murid keluarga Liu tidak bisa menonton lebih lama lagi. Mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian datang, bagaimana mereka bisa membiarkan Liu Chuan maju ke depan sendirian. Akhirnya, cahaya pedang turun dari langit, mengakhiri serangan mengerikan ini. Lu Wei juga turun dari langit, tangan yang memegang pedang bergetar, konsumsi energinya terlalu besar. Sekarang, dia juga merasa sedikit lemah. Sebelum asap dan debu menyebar, seseorang keluar dari dalam. Itu adalah Liu Chuan. Liu Chuan memblokir dengan tangannya, saya baik-baik saja. Begitulah cara dia berhasil menekan murid-murid Liu. Liu Chuan tidak mati. Semua orang sangat terkejut dan gembira. Jantung Lu Wei berdebar kencang. Sial, di bawah serangan seperti ini, dia sebenarnya tidak mati. Chang Biao dan Chang Hai sama-sama terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa bertahan hidup di bawah pengaruh 10.000 pedang Lu Wei. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa mereka memiliki level yang sama dengan Lu Wei. Bagaimana ini mungkin? Lu Wei berkata dengan kaget. Saat ini, Liu Chuan memandang Lu Wei dengan tenang,
seperti singa yang benar-benar marah. Singa yang benar-benar marah tidak akan mengeluarkan auman marahnya. Ia hanya akan menggunakan cakarnya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Liu Chuan juga bersuka cita, dunia ini benar-benar memiliki orang-orang yang lebih kuat dari yang lain, ada gunung di balik gunung. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan bela diri yang menyelamatkan nyawa, Liu Chuan bahkan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Pakaian Liu Chuan compang camping, dan kepalanya penuh debu. Sial, bala bantuan pangeran ketiga harus datang dengan cepat, karena Liu Chuan tahu lebih baik dari siapapun bahwa dalam pertempuran hari ini, hanya dengan kekuatan keluarga Liu saja, mereka pasti akan kalah. Karena itu, dia hanya bisa bertahan sampai kedatangan pangeran ketiga. Lu Wei, aku tidak mati, kamu pasti sangat terkejut, giliranku sekarang. Tubuh Liu Chuan tiba-tiba muncul, lawannya melakukan serangan fatal, bukankah dia memilikinya? Ini buruk, Lu Wei berteriak tidak baik, dia sudah berada di ujung kekuatannya, apa yang akan dia gunakan untuk memblokir serangan Liu Chuan? Semesta 9, tubuh Liu Chuan melayang di udara, dan tombak di tangannya langsung membesar. Tiba-tiba, benda itu jatuh ke arah Lu Wei. Meskipun serangan Liu Chuan tidak bisa bertahan selama serangan Lu Wei, serangan itu masih cukup kuat untuk membunuh lawannya dalam satu gerakan. Sudah berakhir, sialan, meskipun Lu Wei ingin menghindar, dia tidak bisa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat tombak kuno itu semakin dekat dan dekat dengannya. Pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam dalam cahaya putih. Lu Wei hancur berkeping-keping, dan dagingnya meledak sembarangan. Lu Wei, teriak Chang Hai, pendampingnya justru dikalahkan oleh Liu Chuan begitu saja. Liu Chuan perlahan mendarat di tanah dan menatap Chang Biao dan Chang Hai dengan cara yang tidak angkuh atau rendah hati. Huff, lakukan lagi, teriak Liu Chuan. Sial, seorang ahli bela diri tingkat ke-9 yang menyempurnakan tubuh yang menunjukkan kekuatan seperti itu langsung mengintimidasi mereka. Para pejuang yang membual bahwa mereka tak tertandingi di bawah pemurnian tubuh tingkat ke-9 dari tingkat yang sama bahkan tidak berani untuk menonjol. Ding dong, Liu Chuan telah membunuh satu tubuh menyempurnakan ranker tingkat ke-9, memperoleh 1.500 poin pengalaman. Melihat bar pengalamannya, itu hampir penuh. Hanya sedikit lebih lanjut, tahap prasurgawi, sudah dalam jangkauan. Huff, Liu Chuan, jangan terlalu sombong. Biarkan aku bertarung. Denganmu, Chang Hai tidak tahan lagi dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Ahli dari murid bela diri tengah telah keluar. Kali ini, Liu Chuan tidak akan bermain lagi. Orang-orang ini bukan pejuang peringkat murid bela diri, mereka terlalu kuat. Chang Hai, jangan bertindak gegabah. Chang Biao buru-buru menghentikan Chang Hai. Begitu orang ini, Chang Hai, marah, begitu dia bergerak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Liu Chuan ini adalah orang yang membuat Raja Zenan terkenal. Jika ada kesalahan sekecil apapun pada Chang Hai, siapa yang akan bertanggung jawab menyebabkan kelakuan buruk Liu Chuan? Chang Hai sangat tidak mau, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan mundur. Jika dia yang bergerak sendiri, Liu Chuan bahkan tidak akan dianggap kentut. Dia hanya menggunakan 50% kekuatannya untuk menghabisi Liu Chuan, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal yang tidak berguna. Iya, Liu Chuan ini, benar-benar ahli seni bela diri yang luar biasa. Dia penuh nyali. Raja Zenan benar-benar bahagia. Dibandingkan dengan Lu Wei, yang memiliki bakat seperti Liu Chuan, Raja Zenan rela kehilangan 100 dari yang terakhir ditukarkan dengan satu Liu Chuan. Ayo, bunuh aku. Tahap prasurgawimu bisa naik bersama-sama, tetapi ayah ini, Liu Chuan, tidak tahu apa itu rasa takut. Liu Chuan meraung. Liu Chuan menjelaskan dengan jelas bahwa saudara-saudara ini tidak akan membunuhnya karena mereka ingin mempermalukan keluarga Liu. Mereka mungkin tidak memiliki wajah untuk mengirim orang-orang tahap prasurgawi untuk menyiksanya, jadi jika terus begini, tujuan Liu Chuan tercapai, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda mereka. Dalam sekejap, kedua kelompok orang itu berkonfrontasi. Chang Biao menunjuk ke arah Liu Chuan dan berkata, "Huff, Liu Chuan, saya tidak akan bertengkar denganmu jika orang mengatakan bahwa saya menindas mereka. Liu Xuanfeng, keluarlah untuk saya akan memberikan tantangan kepada Anda." Petik 2. Chang Biao segera memanggil nama Liu Xuanfeng. Liu Xuanfeng juga seorang praktisi yang mendalam, dan melecehkannya hanya bisa disebut melecehkannya. Ayahku terluka,
kalian tantang dia, aku akan menerima tantangan itu. Kata Liu Chuan. Liu Xuanfeng juga tidak bisa melakukannya, dia tidak bisa keluar sekarang, meskipun itu berarti kehilangan muka. Liu Xuanfeng tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Mengapa mencari kematian? Kamu bandit, kamu pikir aku, Liu Xuanfeng, takut padamu. Jika bukan karena aku terluka, aku akan membunuhmu. Liu Xuanfeng berkata tanpa berbelit-belit.